Shalom Bapak Ibu dan semua saudara dimanapun berada. Saya percaya damai Kristus tinggal di hati kita semuanya. Tidak terasa, kita sudah memasuki bulan yang baru. Dan sebentar lagi, kita akan mengakhiri tahun ini. Bagi sebagian orang, tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Dimulai dengan pandemi, lalu diikuti dengan masalah ekonomi yang terjadi di hampir semua bangsa. Tetapi sesungguhnya, bagi kita anak-anak Tuhan, di dalam hidup kita yang ada hanya musim yang diberkati, musim yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Seperti khotbah yang akan kita dengar dari Evangelis Bernard Panggabean, bahwa Tuhan akan menggantikan semua kerugian yang terjadi di masa pandemi ini. Ini adalah janji bagi kita anak-anak Tuhan. Saudaraku, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Kasih Tuhan selalu ada bagi kita di sepanjang masa. Hari ini, marilah kita tetap tenang dan percaya bahwa janji Tuhan kepada hidup kita ya dan amin. Selamat beribadah, selamat menerima kebaikan dan kemurahan dari Bapa di sorga. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Happy Sunday, selamat beribadah. Hari ini kita bertemu kembali, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau membesarkan namanya. Yes. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita. Mari kita bertepuk tangan bersama. Sebab Allah lah yang menerobos segala musuh kita, amin. Amin. Segala masalah kita, amin. Amin. Mari kita katakan lagu ini dengan iman. Mari nyanyikan. Kasih karunia dan kemurahan yang kau sediakan bagiku, membawaku untuk melihat betapa besar rancanganmu
karena janjimu ku hidup. Bersama-sama sambil bertepuk tangan. Seperti air menerobos, kau memukul kalah semua musuhmu, hidup dipenuhi oleh kebaikanmu. Bersama-sama mari kita bertepuk tangan. Mari berikan kemuliaan, hormat hanya bagi namanya, Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kami tinggikan Engkau, Yesus. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. Mari bertepuk tangan bersama. Woo! Mari bersama-sama kita katakan lagu ini. Come bless the Lord, come bless the Lord, come bless the Lord. Draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring. Once again, come
berkuasa atas hidup kami. Yes, Tuhan. Kami mau declare bahwa Engkaulah Yesus Kristus Tuhan atas Amen. hidup kami. Amin. Karena kami percaya yang Kau berikan luar biasa atas hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Juru Selamatku. Mari katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus, kami sembah Kau. Mari bersama-sama kita naikkan lagu ini dengan iman kita. Katakan, Hakim dan Pembela. Hakim dan Pembela di salib sengsara, Kau rahmatku, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam laut yang mulia, bangkit berkata selamanya. Bersama dengan tangan terangkat, mari kita katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Bersama-sama dengan imanmu, mari katakan, Engkau, ku percaya Kau telah bangkit, ku percaya Yesus Kristus Tuhan, ku percaya hidup kekal. Mari angkat tanganmu, katakan, ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus, ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang, ku percaya dalam nama. Mari katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus Allah, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus, kami percaya. Mari jemaat Tuhan, mari angkat pengakuan imanmu ke dalam Dia. Mari katakan apa yang engkau percaya, apa yang ingin engkau terima,
Mari katakan kepada Tuhan yang kita percaya, kepada Tuhan yang hidup atas kita. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Come on. Mari sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dapat kami andalkan. Let's worship Him. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, hari ini kita pun akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa, yang dimana jemaat Tuhan satu ini mengalami kesembuhan dari salah satu penyakit yang banyak sekali diperbincangkan dalam masa-masa sekarang ini. Seperti apa penyakitnya dan seperti apa kebaikan Tuhan yang dia alami, langsung aja kita sambut jemaat kita satu ini, yaitu Neas Wanimbo.
Halo Neas, Halo kok, gimana kabarnya? puji Tuhan, sehat-sehat sekarang. Sehat? Semua aktivitas lancar? Aman dan lancar. Oke, puji Tuhan. Nah, hari ini jemaat Tuhan sekalian juga pengen mendengarkan nih kesaksian dari Neas. Kira-kira Neas ngalamin kebaikan Tuhan apa sih? Dan gimana ceritanya? Saya mengalami kebaikan Tuhan di mana saya sembuh dari COVID yang sekarang lagi Wow, COVID dibicarakan. ya? Iya. Oke. Langsung menjauh ya. Pengen ketemu langsung? Iya. Gak apa-apa. Tapi Bisa. sekarang saya sudah sembuh jadi aman. Bisa diceritakan bagaimana kronologinya? Ya, jadi waktu itu saya balik ke Papua. Setelah pulang dari Papua, saya yaitu sakit waktu itu awalnya sakit tipes campur dengan kalau batuk itu berdarah gitu sampai badan panas tinggi. Akhirnya setelah beberapa hari lewat, saya memberanikan diri untuk ini COVID atau apa begitu, saya tes swab dan tadi dinyatakan positif. Hasilnya positif COVID Iya. ya. Yang tadi dia pikir tipes, ternyata pas di swab ternyata positif COVID. Iya. Nah, waktu divonis ternyata positif COVID, itu gimana perasaannya? Ada rasa takut, khawatir? Gimana apa yang dialami waktu itu dan apa yang dirasakan? Kalau waktu itu saya dirasakan saya lebih takutnya itu pada saat sakit awal dan tipes sama demam batuk berdarah itu yang saya membuat saya tidak tenang sekali. Kalau pas bilang nyatakan positif COVID itu saya tidak merasakan bahwa kayak takut begitu karena saya percaya sekali di firman Tuhan bilang juga kita akan mengalami kesembuhan begitu. Jadi saya merenungkan firman Tuhan. Jadi saya menguatkan sekali dan saya yang kena, saya punya teman-teman yang malah ini begitu, mereka yang takut begitu. Saya saya kena COVID tapi tenang dan tidak tidak khawatir dengan apa yang terjadi begitu. Jadi saya bukan fokus ke COVID tapi saya fokus ke kesembuhan begitu. Karena saya percaya bahwa saya akan sembuh. Berapa lama sih sampai dari dinyatakan positif COVID sampai Neas mengalami kesembuhan? Kira-kira jenjang waktu berapa lama? Itu sekarang hampir 3 minggu lah. Hampir 3 minggu. Ya, Dan selama 3 minggu itu kan karantin mandiri gitu ya? Iya. Mengisolasi mandiri. Nah, apa aja yang dilakukan selama karantina? Jadi selama karantina itu banyak sekali saya merenungkan firman Tuhan juga. Karena sekarang kan ibadah kan online juga begitu kan. Dan dia save di internet, jadi kapan saya dan kita bisa dengar firman Tuhan di situ. Jadi saya baca firman Tuhan di online, terus saya juga membaca buku-buku yang ini, yang dimana memotivasi saya begitu. Jadi berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif gitu, dan juga tidak mau pikirkan tentang corona, tapi saya mau pikirkan tentang kesembuhan gitu. Nah, jadi tadi selama 3 minggu Neas karantina mandiri, Neas tetap merenungkan firman Tuhan, dan teman-teman Neas seperti apa? Apakah mensupport Neas dalam bentuk apa selama Neas merawat diri Neas selama masa karantin? Itu bisa diceritakan? Iya sih, jadi saya punya teman-teman di gereja, di Garis Altars, dan juga teman-teman dari komunitas-komunitas, bahkan teman-teman dari beberapa seluruh dunia lah begitu. Jadi mereka sangat support sekali, dan mereka kirim makanan, terus vitamin, terus buah-buahan. Jadi mereka sangat support sekali, dan mereka juga mensupportnya untuk lo pasti sembuh gitu. Ada yang kirim ayat firman Tuhan juga. Terus menguatkan dengan ayat firman Tuhan juga ya. Jadi teman-teman saya tidak meninggalkan saya, teman-teman saya selalu ada di sana, mensupport saya, mendukung saya, dan bahkan mereka kirim ayat firman Tuhan. Ada yang kirim buah-buahan, ada yang kirim makanan, vitamin, sampai di tempat saya tinggal tuh full dengan makanan begitu, penuh dengan makanan. Wow. Jadi ini keluar jadi badan jadi besar ini. Nambah berat badan ya. Jadi nggak kekurangan ya selama karantina mandiri justru ya. Tidak ada kekurangan, jadi memang kondisi saya sehat, kondisi saya sakit, memang teman-teman selalu mensupport saya, dan saya bersyukur sekali memiliki teman-teman dan komunitas dan dimana selalu mensupport dan mendukung saya. Oke, jadi Neas bisa kuat selama proses kesembuhan karena Neas merenungkan firman Tuhan, dan teman-temannya pun mendukung, mensupport ya dengan berbagai hal tadi yang Neas sebutkan. Iya. Oke, dan yang terakhir, kira-kira ada nggak sih ayat firman Tuhan yang Neas pegang selama ini sampai Neas mengalami kesembuhan dari COVID? Untuk ayat firman Tuhan, kita di gereja selalu mengingatkan untuk
di gereja selalu berkhotbah tentang janji-janji firman Tuhan begitu kan, janji-janji Tuhan dalam kita punya hidup, janji kesembuhan, janji berkat, terus janji kelimpahan, terus janji kebaikan begitu kan begitu. Jadi saya berusaha untuk selama sakit itu merenungkan firman Tuhan yang dimana bisa menyembuhkan saya, terus walaupun sakit tapi saya bisa berkelimpahan juga begitu. Jadi ini adalah salah satu ayat firman Tuhan yang favorit saya adalah di Yeremia 1 ayat 5, di mana di firman Tuhan di situ katakan bahwa Tuhan telah mengenal aku sebelum dalam rahim ibuku, dan Dia juga telah menguduskan aku sebelum keluar dari kandungan gitu. Dan Dia menguduskan aku, dan Dia yang memilih aku untuk menjadi nabi atau menjadi pemimpin bagi bangsa-bangsa begitu. Jadi firman Tuhan itu bahwa Nes, kamu adalah seorang pemimpin dan Dia telah memilih kamu begitu. Kamu pasti akan sembuh, tidak akan sakit lagi begitu. Jadi itu selalu menguatkan saya bahwa inilah hal satu janji yang Tuhan berikan ke saya begitu, dan saya pasti akan sembuh gitu. Dan salah satunya juga di firman Tuhan 1 Petrus 2:4 mengatakan bahwa Nes, kau telah sembuh begitu oleh bulu darah Yesus. Jadi tidak ada sakit penyakit lagi yang kau rasakan. Jadi kau pasti akan sembuh, dan kesembuhan adalah bagian saya begitu. Dan itu selalu memang diingatkan di gereja juga oleh pastor kita, terus oleh KKPA juga begitu. Jadi itu yang sangat menguatkan saya. Jadi sekarang Neas sudah dinyatakan sembuh sama dokter ya? Iya. Jadi udah bisa beraktivitas? Ya, saya sudah dinyatakan sembuh minggu kemarin, dan itu hasil tes terakhir, terus terakhirnya lagi sudah ini dan udah negatif. Dan saya sudah bebas dari COVID, dan saya bisa bagus mau pulang ke Papua dan diizinkan untuk bisa pulang. Wow, puji Tuhan. Terima kasih Neas atas kesaksian yang luar biasa, dan pasti ini sangat menguatkan kita semua. Bagi jemaat-jemaat sekalian, jangan takut terhadap penyakit apapun, terutama pada COVID-19, karena kita percaya kita pasti sembuh dan kita pasti dijaga oleh perlindungan Tuhan yang sempurna bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi Neas. Tuhan berkati, semoga semua aktivitas lancar ke depannya dan selalu sehat. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk rekan kita Neas yang telah memberikan kesaksian bahwa telah sembuh dari COVID-19. Kita percaya bahwa kesembuhan adalah bagian dari kita. Shalom jemaat Tuhan yang berada di Jabodetabek, Bandung, Bali, dan juga luar negeri. Selamat beribadah kembali di GKKD Souters. Di tangan saya sudah ada beberapa prayer request. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa, terima kasih Tuhan. Kami percaya ada sedang proyek yang dikerjakan Tuhan, dan kami percaya proyek itu goal Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan keuangan anak-anak Tuhan. Kami percaya setiap yang kami ingini Tuhan, pasti Engkau memberikan berkali-kali lipat Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan untuk usaha yang baru agar makin cepat berkembang Tuhan. Ada tempat-tempat yang baru terbuka lagi Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan skripsi lancar dan cepat dapat feedback dari dosen Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan, di kampusnya dia menjadi berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan proses persiapan pernikahan agar berjalan dengan lancar Tuhan. Dan dia melakukannya dengan excellent Tuhan, tidak ada kekurangan satu apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu semua bagian dari kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, amin. Pengumuman pertama, ibadah online minggu depan tanggal 15 November 2020, tepat berada di jam seperti biasa, jam 12 siang. Dan juga mari jemaat Tuhan kita subscribe YouTube GKKD Souters, dan Anda juga bisa saling menyapa dan bertanya di kolom komentar. Pengumuman kedua, ibadah online Kids minggu depan tanggal 15 November di jam 10 pagi di YouTube channel GKKD Souters. Pengumuman selanjutnya, memberikan persambahan dan perpuluhan, rekening bisa dilihat di layar. Ada OVO barcode juga yang tertera di layar. Pengumuman berikutnya, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah berpartisipasi di Sharing for Caring. Kita akan melanjutkan setiap bulannya, dan kita juga bisa berpuasa di hari Selasa jam 6 sore hingga Rabu jam 6 sore. Oke, pengumuman selanjutnya, rekan-rekan jemaat Tuhan bisa kirim pokok doa melalui direct message di Instagram GKKD Souters atau di kolom komentar. Ya, pengumuman selanjutnya,
Jemaat Tuhan, jika ingin dilayani dan juga ada pokok doa atau ingin konseling, jemaat Tuhan bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di layar. Sebelum kita memberi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca di 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya, jemaat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang telah menyediakan benih bagi kita. So, untuk jemaat Tuhan, mari memberi dengan hati penuh sukacita, karena kegembiraan itu adalah obat bagi kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengucapkan statement iman kita. Kami percaya bahwa Ia yang rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih terbaik yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami memberi bahwa kami tahu Tuhan dan kami menyadari Tuhan bahwa Engkau telah lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Dan kami siap memberi dengan hati penuh sukacita Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Terima kasih jemaat Tuhan. Selamat memberi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kau jalani hidup lembah air mata tak berujung, menangis merenungi, mencari kasih yang sejati. Berat beban
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Senang sekali saya kembali di sini berkesempatan untuk share firman kepada kita semua di minggu pertama di 2 bulan terakhir. Ini kita memasuki bulan November di 2020. Saya percaya setiap kita tetap memiliki pengharapan, setiap kita memiliki iman akan janji Tuhan yang tidak pernah gagal bagi hidup kita. Sebelum saya memulai firman Tuhannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu bersama-sama dengan kami, yang sudah menyediakan kesembuhan, hikmat, pengertian, menyediakan umur panjang, dan semua yang kami harapkan. Terima kasih Engkau ajaib. Kami percaya bahwa Yesus itu memberikan juga pengertian dan sudah menyediakan pengertian kepada setiap kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan menjadi jawaban yang mendatangkan sukacita, jawaban yang mendatangkan pengharapan kepada setiap yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya kita dikuatkan dengan kesaksian yang tadi saudara sudah dengar dari saudara Aeneas mengenai kesembuhannya. Saudara perhatikan bahwa sekalipun 1000 rebah di sisimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi firman Tuhan berkata, itu tidak akan menimpamu. Ini penting sekali kita tahu bahwa itu tidak akan menimpamu. Ketika Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengatakan bahwa itu tidak akan menimpamu, maka itu tidak akan menimpamu. Kamu yang sakit pasti sembuh di dalam nama Yesus. Kamu bahkan bisa sehat. Hari ini saya mau share, dan sebelumnya saya mau singgung dulu apa yang gembala kita sudah sampaikan minggu lalu mengenai Injil. Injil adalah kabar baik saudara. Kabar baik itu adalah kabar yang sebenarnya kita harapkan, tapi kadang-kadang kita jarang dengar. Kabar baik itu adalah kamu naik gaji. Kabar baik itu adalah kamu negatif hasil swabnya misalnya gitu ya. Kabar baik itu adalah kamu dapat mobil baru. Kabar baik itu adalah hutangmu dihapuskan. Itu adalah kabar baik. Kamu sembuh, kamu sehat, itu adalah kabar baik. Tetapi seringkali atau kadang-kadang anak Tuhan lebih sering mendengar kabar buruk. Misalnya dipecat, misalnya sakit keturunan, misalnya pemotongan gaji. Sehingga pengharapan anak-anak Tuhan kadang tertahan, kadang dia nggak berani untuk berharap lebih. Karena apa? Yang selalu dia dengar adalah kabar buruk. Kadang-kadang kabar buruk itu adalah fakta. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup dengan iman, bukan dengan fakta. Satu kali, Ayub juga disuguhkan dengan kabar yang buruk. Ketika dia sakit, ada gatal-gatal atau borok atau barah yang ada di badannya. Kemudian dia mengambil beling untuk menggaruk badannya karena rasa sakit yang ditimbulkan oleh pergesekan beling dan kulitnya. Itu ternyata tidak separah dari rasa gatal itu sendiri. Dan kemudian datanglah 3 temannya, Bildad, Elifas, dan Zofar. 3 orang yang bermaksud baik. Tetapi kemudian yang satu berkata bahwa kamu perlu merendahkan diri. Kurang rendah apa ya? Sudah ditinggalkan istri, ditinggal mati oleh anak-anak, semuanya habis. Dia duduk di situ, bahkan di ayat lain dia katakan kalau dia memanggil pembantunya, gak ada yang mau dengerin. Dia harus bujuk-bujuk dulu supaya mereka mau. Kurang rendah apa lagi? Yang 2 orang lagi lebih buruk. Dia bilang, orang jahat pasti binasa. Dengan kondisi yang sangat buruk, 2 orang temannya bilang, orang jahat pasti binasa. Tahu nggak? Kemudian Ayub berkata, sampai kapan kamu mau menyakitkan hatiku, meremukkan aku dengan perkataan? Kamu nggak ada malunya, sudah 10 kali kamu menghina aku dan menyiksa aku. Saudara, Ayub juga gak senang ketika dikasih tahu sesuatu yang buruk. Semua orang pengen menerima kabar yang baik. Dan tahukah saudara, hari ini saya mau share sesuatu yang baik untuk kita semua, bahwa Tuhan menggantikan malu kita 2 kali lipat. Saya bacakan ayat firman-Nya buat saudara. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Ini penting sekali, saya bacakan sekali lagi. Sebagai ganti
bahwa kamu mendapat malu, yaitu 2 kali lipat kamu dapat. Dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Di Yesaya 61 ayat 7. Kata shame atau malu itu diterjemahkan begini saudaraku. Painful emotion caused by consciousness of guilt, shortcoming, or impropriety. Oke? Perhatikan bahwa rasa malu itu adalah emosi yang menyiksa yang disebabkan oleh kesadaran. Jadi bukan emosi itu menyiksa karena ada kesadaran akan kegagalan, kecacatan, atau ketidakmampuan, atau ketidaklayakan. Jadi ketika orang menyadari bahwa dia tidak mampu, bahwa dia tidak layak, bahwa dia cacat, maka muncullah yang namanya shame atau malu. Saya kasih gambaran sedikit mengenai malu ini saudaraku. Ketika Tuhan menciptakan manusia, sebenarnya manusia itu telanjang, tapi dia nggak malu. Nggak ada malunya, bukan begitu. Tetapi mungkin ini karena, saya percaya karena kemuliaan Tuhan melingkupi mereka, meliputi mereka. Bagaimana kemuliaan itu? Mungkin seperti Musa ya, ketika dipenuhi kemuliaan kepalanya bersinar. Sehingga mereka punya kesadaran yang berbeda, sekalipun mereka telanjang, tetapi mereka nggak malu. Tetapi begitu mereka makan buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, kemudian mereka memiliki kesadaran baru bahwa mereka telanjang. Jadi bukannya mereka telanjang ketika mereka makan buah itu, tetapi dari sebelumnya mereka sudah telanjang terlebih dahulu. Tetapi mereka memiliki kesadaran yang berbeda bahwa mereka telanjang. Akhirnya mereka kabur dan mereka menghindar dari Tuhan. Perhatikan bahwa buah pengetahuan yang baik dan buruk itu nggak membuat orang memiliki kehidupan. Karena buah pengetahuan yang baik dan buruk itu berbeda dengan pohon kehidupan. Itu di lain sisi lagi. Pohon kehidupan itu siapa? Kristus. Buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, ketika mereka makan dulu, apa namanya sekarang? Hukum Taurat. Pengetahuan yang baik dan buruk. Kitab Roma berkata, for the law is the knowledge of sin. Jadi pengetahuan akan dosa. Tadinya orang tidak menyadari bahwa ada dosa, tapi begitu ada hukum Taurat, orang punya kesadaran yang berbeda. Hukum Taurat menyadarkan kita akan yang baik dan buruk. Kenapa malu? Karena kita menyadari bahwa kita nggak mampu, bahwa kita menyadari bahwa kita nggak bisa, menyadari bahwa wah si ini lebih kaya dari saya malu. Wah si ini lebih cakep dari saya malu. Wah si itu sepatunya bagus, si itu kampusnya lebih bagus. Wah dia masih bekerja, saya udah nggak bekerja. Akhirnya kita punya rasa malu. Kita mulai berkata bahwa penyakitku kok nggak sembuh-sembuh. Sudah waktunya untuk kasih nomor ATM, PIN ATM kepada istri, gitu ya. Atau untuk menceritakan celenganku di sana sini, simpananku di sana sini, supaya istri bisa bantu. Karena apa? Sudah nggak ada harapan. Saudara, kesadaran yang salah ini yang membuat anak-anak Tuhan menjadi malu. Tahun ini mungkin kita menerima sesuatu yang buruk, mendapatkan sesuatu yang buruk membuat kita malu mungkin. Ada yang dipecat dari pekerjaannya, kehilangan bisnisnya. Ada yang kehilangan pekerjaannya, mendapatkan pemotongan penghasilan yang sangat berarti buat dia. Ada yang usahanya tutup. Ada yang kliennya sudah hampir deal, gak jadi. Karena apa? Masa pandemi kata orang. Ini masa COVID yang tidak pasti. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, di dalam Tuhan ada kepastian. Bahkan dia menggantikan 2 kali lipat rasa malu saudara. Jadi ketika saudara memiliki rasa malu, maksudnya adalah ketika saudara mendapatkan malu karena suatu kesadaran yang saudara miliki, ketahuilah kabar baiknya, Tuhan menyediakan gantinya 2 kali lipat. Amin saudara. Ini harusnya menjadi kabar baik untuk kita semua. Bahwa apa yang hilang tahun ini, dia gantikan 2 kali lipat. Saudara bisa name it. Atau name them bahkan. Apa-apa yang sudah hilang tahun ini,
Tuhan gantikan 2 kali lipat. Di dalam Tuhan ada kepastian karena ada yang menggantikan posisi kita. Saya teringat satu kisah Yonatan dan Daud. Mereka membuat perjanjian, mereka berganti posisi sehingga Yonatan ada di posisi Daud dan Daud ada di posisi Yonatan, sehingga mereka saling menjaga. Kenapa Yonatan berganti dengan Daud? Karena dua-duanya punya kemampuan yang sama, saudaraku. Pengganti itu berbicara mengenai sesuatu yang equal, sesuatu yang harus diperhatikan. Karena apa? Kalau seorang direktur dia mencari pengganti, maka dia nggak akan mencari pengganti yang sembarangan. Dia nggak akan mencari pegawai yang levelnya rendah, kemudian kamu pengganti direktur, nggak mungkin. Dia akan mencari yang selevel. Nah, ketika Daud dan Yonatan membuat perjanjian dan untuk saling menjaga, terjadilah satu ketika Saul kemudian berperang bersama-sama dengan Yonatan dan kemudian mereka meninggal. Daud yang mendengar hal itu kemudian menangis dengan sangat luar biasa dan dia mengutuk tempat mereka mati. Saya bacakan kepada saudara ayat firman Tuhannya. Dikatakan begini, hai gunung-gunung Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di antara kamu, karena mereka mati di Gilboa ya. Hai padang-padang pembawa kematian. Daud mengutuk tempat itu, dan kalau saudara lihat sekarang, beginilah kira-kira tempatnya. Ada daerah yang tandus, karena apa? Dikutuk sama Daud. Bahkan menurut salah satu berita dikatakan bahwa lembah Gilboa adalah salah satu lembah yang paling panas. Karena apa? Tidak ada embun, tidak ada hujan. Daud punya kualitas yang besar yang sama seperti Yonatan. Itulah sebabnya kemudian dia mengambil seorang anak, mencari anak dari Yonatan yang bernama Mephibosheth. Mephibosheth ini adalah Bosheth itu artinya shame, malu. Mephi itu perkataan, mulut. Jadi Mephibosheth ini adalah orang yang mengeluarkan perkataan yang memalukan. Kemudian diselamatkan oleh Daud. Rasa malu atau kesadaran yang memalukan, yang membuat kita malu, cuman satu yang bisa mengangkatnya, yaitu Daud yang adalah lambang dari kasih. Daud itu pengertiannya adalah beloved. Rasa malu saudara dijamin oleh Tuhan bahwa itu akan diambil dan digantikan 2 kali lipat. Amin saudara. Ini hal yang sangat menyenangkan kita. Ini hal yang sangat menenangkan kita, karena apa yang saudara sudah kehilangan dari saudara selama tahun ini, Tuhan gantikan 2 kali lipat. Dunia gak punya janji ini, tetapi anak-anak Tuhan punya janji ini saudara. Pengganti saudara bukanlah Daud. Yang menggantikan kutuk, yang menggantikan rasa malu saudara adalah Tuhan kita. Dia adalah pengganti yang sesuai banget dengan syaratnya, yaitu kalau mencari korban sebagai pengganti, maka korban itu harus tidak bercacat dan tak bercelah. Tuhan Yesus Kristus adalah korban yang sempurna. Satu kali ketika Yudas sudah mengkhianati Yesus, kemudian dia berkata, aku telah berdosa karena telah mengkhianati, membunuh darah yang tak berdosa. Kemudian dia mau menyerahkan uangnya kepada orang Farisi dan mereka nggak mau. Ketika Pilatus melihat Yesus, dia kemudian berkata bahwa aku tidak mendapati kesalahan pada orang ini. Yesus adalah perfect, pengganti yang sempurna untuk setiap kutuk dan rasa malu kita. Bahkan salah seorang perwira yang melihat bagaimana Yesus mati berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Ketika Yesus berada di Gerasa misalnya, langsung roh jahatnya berkata, apa urusanmu dengan kami? Hai anak Allah yang maha tinggi. Lengkap lagi ngomongnya, hai anak Allah yang maha tinggi. Saudara, Yesus menggantikan saudara, menggantikan malu saudara, supaya kita yang harusnya mendapatkan malu, justru sekarang mendapatkan berkat 2 kali lipat. Tuhan kita gak ada yang bisa membunuh dia saudara. Kepadamu kuserahkan nyawamu katanya ketika dia di kayu salib. Gak ada yang bisa membunuh dia. Satu kali dia bercerita mengenai firman Tuhan dan orang-orang di Nazaret gak terima. Dia ngucapin kata-kata yang bagus ya.
Tapi bukankah dia anaknya Yusuf? Itu mereka nggak terima. Dan mereka membawa dia ke sebuah bukit. Dan mereka mau mendorong dia supaya mati. Tahu nggak apa yang terjadi? Tuhan kita keren banget. Dia berjalan di tengah-tengah mereka dan kemudian pergi. Gak ada yang bisa membunuh Yesus. Ketika di Taman Getsemani, mereka mencari Yesus dan Tuhan berkata, I am. Semuanya tersungkur. Semuanya terjatuh, gak ada yang bisa berdiri di hadapan dia. Tuhan kita memilih untuk menggantikan saudara dan saya. Itu sebabnya ketika dia menggantikan saudara dan saya, maka apa yang menjadi bagiannya, yaitu berkat, kita pasti terima. Ini penting sekali kita mengerti. Apa yang menjadi bagiannya, itu sekarang menjadi bagian saudara. Kita tidak lagi dikutuk, kita tidak lagi mendapatkan malu. Bahkan ia berkata, digantikan 2 kali lipat. Amin saudara, ini penting sekali kita sadari. Ini penting sekali kita mengerti. Supaya kita bisa menjalani hidup kita dengan kesadaran yang benar. Firman Tuhan berkata, dengan jalan ini ia mengaruniakan kepada kita janji yang sangat besar dan berharga. Dengan demikian, kita masuk dalam kodrat ilahi dan terluput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dengan cara bagaimana? Memegang janji Tuhan. Dan hari ini, kita pegang janji Tuhan yang penting, yaitu bahwa ia menggantikan malu saudara 2 kali lipat. 2 kali lipat. Amin Bapak Ibu. Coba ngomong ke kiri kanannya. Big shame, double honor. No shame, normal honor. Enggak, bukan gitu ya. Dia menggantikan malu kita 2 kali lipat. Kasih tahu, 2 kali lipat. Apa yang sudah hilang tahun ini, dia gantikan 2 kali lipat. Apa yang hilang tahun ini, dia gantikan 2 kali lipat. Satu kali, ada seorang wanita. Dia mandi seperti yang biasa dilakukan oleh wanita di dunia. Dia mandi hari itu, tetapi ada satu hal yang berbeda. Ada satu raja di tempat itu, raja Israel, yang berpikir bahwa nggak perlu lagi aku berperang, yang lain aja berperang. Kemudian dia keliling-keliling istana, dan karena istananya agak tinggi tempatnya, dia bisa melihat ke bawah tempat wanita itu mandi. Hari itu Batsheba diintip oleh Daud. Kalau saya bilang diintip gitu ya, sebenarnya dia lihat dari atas gitu. Dan Daud menyuruh orangnya memanggil wanita ini. Kemudian wanita itu datang ke istana dan tidur dengan Daud dan mengandunglah dia. Wanita ini diliputi oleh rasa malu. Batsheba diliputi oleh rasa malu. Karena apa? Karena dia sudah bersuami. Saya nggak tahu kenapa dia memberikan dirinya kepada Daud tanpa ngomong bahwa menegaskan bahwa dia adalah istrinya Uria. Saya nggak tahu, mungkin dia sudah ngomong. Dia mendapatkan malu karena apa? Dia hamil di luar nikah. Dia mungkin setelah mendengar bahwa Uria mati melalui konspirasi yang dibuat oleh Daud, dipanggillah dia dan kemudian dia tinggal di istana. Dia bertemu dengan para istri yang lain. Karena Daud memiliki beberapa istri. Ahinoam, Eglah, Hagit, Abigail, Makar, saya lupa namanya. Itu sudah ada di istana bersama-sama dengan Batsheba. Mungkin mereka ngelihat Batsheba, ya ampun, ini orang yang sudah memberi diri. Mungkin di jalan juga nanti Batsheba ketemu dengan Mikal, karena Mikal kan sudah dikasih dengan orang lain ya. Dia bilang, kamu gak berani ngomong bahwa kamu itu adalah istrinya Uria. Gua aja dulu, waktu Daud menari-nari seperti orang gila, saya bilang loh sendiri, kamu menghinakan diri kamu karena menari-nari seperti orang gila. Saya berani ngomong, mungkin Batsheba diam. Dia malu mungkin ya, tapi dia pasti malu karena apa? Anak itu, dia mengandung anak sebelum menikah. Bahkan Daud berkabung ketika anak itu dikandung, dan kemudian tidak lagi berkabung ketika anak itu mati. Jadi saudara bisa bayangkan betapa tidak diinginkannya gitu ya. Dia bisa malu. Batsheba memiliki malu. Tetapi Tuhan menggantikan malunya. Kenapa saudaraku? Karena dari semua anak-anak Daud, 18 kalau saya nggak salah, Tuhan memilih anak dari Batsheba yang menjadi raja meneruskan Daud. Tuhan menggantikan malu Batsheba. Di ayat lain sebelumnya ada seorang wanita yang tidak dicintai suaminya karena memang bukan dia yang mau dinikahi. Yang mau dinikahi itu adalah adiknya. Cuman karena bapaknya penuh dengan trik,
Akhirnya dialah yang disodorkan terlebih dahulu, karena bapaknya bilang sama si pria yang menikahi dia, kalau di sini itu adat istiadatnya adalah kakaknya dulu yang menikah, baru adiknya. Jadi kamu bekerja dulu sama aku, kalau mau dapatin adiknya 7 tahun lagi. Jadi dia sebenarnya itu hanyalah bridging, istri jembatan untuk ke istri yang sebenarnya, namanya Lea. Sementara wanita yang diinginkan oleh suaminya yang bernama Yusuf itu adalah Rahel. Jadi Lea ini dipenuhi dengan rasa malu selama 7 tahun pertama terutama, karena sebenarnya bukan dia yang diinginkan. Bahkan dikatakan secara fisik dia tidak terlalu menarik katanya, karena matanya sayu. Kayak ngantuk-ngantuk gitu mungkin ya. Senja gitulah kalau kata anak-anak sekarang gitu. Nah, dia tidak diinginkan. Tapi tahukah saudara, saya bacakan ayatnya buat saudara biar saya nggak miss. Firman Tuhan berkata begini, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Jadi yang membuat Lea hilang malunya sebenarnya adalah Tuhan. Tetapi Rahel mandul. Ini kondisi setelah Rahel dan Lea menikah dengan Yusuf ya. Jadi ketika dilihat Tuhan bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Jadi yang mengangkat malu kita sebenarnya adalah Tuhan. Lea belum menyadarinya. Kemudian Lea mulai melahirkan anak. Pertama dia sebut namanya Ruben, karena Tuhan sudah melihat sengsaraku, gitulah kira-kira. Ternyata tetap saja Yakub tidak peduli. Kemudian lahir lagi anak yang kedua namanya Simeon. Tuhan melihat lagi sengsaraku, Tuhan melihat penderitaanku. Sekarang pasti suamiku mencintai aku, sama seperti ketika kelahiran Ruben anak yang pertama. Ternyata Yakub nggak juga peduli. Muncul anak yang ketiga, lahirlah anak yang ketiga, Lewi. Sekarang suamiku pasti peduli dengan aku. Dikasih nama anak itu Lewi. Ternyata Yakub juga tidak bergeming. Terakhir, dia mulai menyadari, kali ini aku akan memuji Tuhan, dia bilang. Lahirlah anak yang keempat, dan dia sebut namanya Yehuda. Dan mengenai Yehuda, firman Tuhan berkata, tongkat pemerintahan tidak akan bergeser dari suku Yehuda. Tuhan mengangkat malu. Dia pikir dengan kelahiran Ruben, kelahiran Simeon, kelahiran Lewi, malunya diangkat. Ternyata tidak. Begitu dia menyadari bahwa Tuhanlah sumber dari semua ini, kali ini aku akan memuji Tuhan. Nama anak ini adalah Yehuda, pujian. Maka mengenai Yehuda kata firman Tuhan, tongkat pemerintahan tidak akan bergeser dari suku Yehuda. Saudara, apa yang sudah hilang? Saudara pikir mungkin kondisinya sudah nggak mungkin, tapi memang sudah nggak bisa, sudah nggak dapat, sudah nggak mungkin lagi. Tuhan menggantikan 2 kali lipat. Apapun, sebesar apapun, Tuhan gantikan 2 kali lipat. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Tapi saudara perlu menyadari bahwa yang menggantikan itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang perkasa, Raja yang mulia. Dia gak pernah meninggalkan saudara, dan dia gak akan mulai meninggalkan saudara sekarang. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Dan sehubungan dengan itu, terakhir saya tutup dengan ini. Sehubungan dengan kesadaran Lea bahwa yang mengangkat malunya adalah Tuhan, maka saya mau katakan kepada saudara bahwa kita juga perlu memiliki kesadaran bahwa yang mengangkat malu kita adalah Tuhan. Ada satu cerita yang luar biasa, itu mengenai anak yang hilang. Saudara bisa baca itu di Alkitab mengenai anak yang hilang. Anak yang hilang ini, saya kasih tahu 2 situasi mengenai anak yang hilang ini. Pertama situasinya adalah dia mengenal bapaknya sedemikian rupa, dia tinggal di rumah bapaknya, dia punya pengetahuan yang jelas sekali mengenai bapaknya, sehingga dengan kekurang ajaran, quote unquote, dia berani ngomong sama bapaknya, berikanlah kepadaku harta yang menjadi bagianku, yaitu warisan. Padahal bapaknya belum mati, tapi dia berani minta itu, dan bapaknya kasih. Tahu gak kenapa dia berani minta itu? Karena bapaknya baik banget. Dia tahu banget, dia punya hubungan yang baik dengan bapaknya, sehingga dia berani ngomong seperti itu. Kadang-kadang kita melihat orang tua ya,
Kok kamu berani sih minta barang mahal itu ke orang tua kamu? Kan pekerjaannya nggak baik. Karena dia tahu banget bapaknya itu pasti akan berusaha habis-habisan. Saya ada satu cerita, sebenarnya saya sudah sering cerita ini kepada rekan-rekan di Hope. Satu kali kami mau pergi pertandingan karate. Saya dari keluarga Batak, saudara tahu kalau Batak berarti tegas gitu ya. Bahkan mungkin keras, tapi begitulah cara kami dididik dan beginilah kami sekarang. Saya sangat mencintai keluarga kami. Saya pengen pulang sering gitu ya. Saya sangat mengasihi ayah saya. Ayah saya adalah orang yang sangat tegas. Nah, walaupun sangat tegas, jadi orang tua saya sama seperti mungkin orang tua zaman dulu. Nanti mama kasih tahu sama papa loh, awas nanti kalau papa pulang. Begitulah ya. Papa saya itu tegas, tetapi saya tahu papa saya baik banget. Satu kali saya mau ikut pertandingan karate, saya ingat bahwa saya nggak punya sendal, menurut saya. Kemudian saya bangunkan papa saya. Pak bangun, kita beli sendal karena aku nggak punya sendal. Masalahnya adalah hari itu jam 4 pagi. Dan kami tinggal di suatu area yang jam 7 mungkin sudah tutup semua toko gitu ya. Saya bilang sama papa saya jam 4 pagi, Pak aku gak punya sendal, ayo kita beli sendal. Papa saya bangun dan siap-siap dan kami pergi beli sendal. Saya ingat banget papa saya ketok-ketok pintu toko, jam mungkin setengah 5 pagi, jam 5 pagi. Dia ketok-ketok karena toko belum ada yang buka. Akhirnya ada toko yang buka. Salah satu toko yang biasa juga kami beli sepatu dan sendal ke situ. Terus begitu dibuka orangnya masih ngantuk-ngantuk ya. Kami datang dan kemudian pilih sendal. Yang dipilihin papa saya nggak mau. Yang saya pilih adalah sendal yang menurut saya bagus walaupun itu kekecilan. Waktu itu saya masih SD. Jadi pertumbuhannya masih cepat ya. Biasanya orang tua saya membelikan sepatu itu yang 2 nomor di atasnya. Tapi kali ini papa saya belikan sendal yang kekecilan buat saya. Dibeliin dong. Dan kemudian saya berangkat pergi ke pertandingan karate waktu itu. Ketika sampai di pertandingan karate itu, agak siang atau sore saya nggak tahu, perut saya mules. Saya tidak terbiasa menggunakan toilet selain toilet rumah kami. Saya telepon papa saya, Pak jemput, aku mules mau ke toilet. Masalahnya jarak dari tempat saya ke rumah kami itu sekitar 80 km mungkin ya. Papa saya datang ke tempat itu. Dan kemudian dijemputlah kami pulang. Padahal sebenarnya itu sudah mau waktunya pulang juga dengan bis perusahaan yang kami pakai. Karena di tengah jalan kami berselisih juga. Jadi bis itu sebenarnya yang duluan sampai daripada saya dengan papa saya. Tapi papa saya temenin saya. Kenapa? Karena saya kenal papa saya. Saya tahu papa saya. Kalau ngomong saya tahu selaknya. Begitulah dengan anak yang hilang ini. Dia ngomong dengan papanya. Pak, karena dia tahu papanya baik, dia bilang, Pak, aku minta harta warisanku. Dia punya hubungan dengan bapaknya. Dan bapaknya kasih. Tapi kemudian dia meninggalkan bapaknya. Yang artinya dia nggak lagi punya hubungan dengan bapaknya. Dia pergi ke kota dan menghabiskan waktunya dengan berfoya-foya dan melakukan hal-hal yang gak jelas. Dan ketika dia mau balik, dia punya gambaran yang berbeda dengan bapaknya. Tadinya dia berani ngomong, Pak, aku minta harta warisan, harta yang menjadi bagianku. Sekarang dia berkata begini, aku akan ngomong ke bapakku dan aku akan bilang sama dia, Pak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Mulai sekarang, jadikanlah aku sebagai salah satu pegawai Bapa. Kalau dulu dia berani berkata bahwa Pak minta bagianku, sekarang dia bilang bahwa di rumah Bapakku ada banyak makan, cuman mikir makan aja saudaraku. Tadinya dia bahkan makanan gak difikirkan. Kalau sekarang dia mau ngomong dengan bapaknya, dia siapkan speech dan dia kasih penawaran yang jauh lebih rendah daripada seorang anak, yaitu menjadi seorang pegawai, menjadi seorang hamba. Bapaknya berubah nggak? Tidak. Yang berubah itu dia. Tadinya dia punya hubungan dengan bapaknya, sekarang dia nggak punya hubungan dengan bapaknya. Begitu dia nggak punya hubungan dengan bapaknya, maka dia akan mulai menilai dirinya bukan berdasarkan kebaikan bapaknya, tetapi berdasarkan perbuatannya.
Begitu saudara kehilangan hubungan saudara dengan Tuhan, maka otomatis saudara akan hidup di dalam hukum Taurat yang mengira bahwa pekerjaanku ini yang memberkati aku. Kalau aku pintar maka masa depanku cerah. Kalau kampusku bagus maka masa depanku cerah. Kalau aku baik maka aku diberkati. Kalau aku bagus kerjanya maka kemurahan dan kebajikan mengikuti aku. Saudara, ketika kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan, maka otomatis kita akan hidup berdasarkan perbuatan kita. Supaya saudara menerima janji Tuhan, kita perlu punya hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Dengerin khotbah, gak apa-apa sambil ngemil. Tapi jangan sambil ngemol, saudara gak bisa fokus. Ketika saudara ikut persekutuan, lakukan itu dengan yang terbaik. Karena apa? Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, fellowship dengan saudara seiman, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, saudara sedang membangun hubungan dengan Dia. Ketika saudara di mobil Anda, ayo berbahasa roh. Ayo ngomongin firman Tuhan, ayo perkatakan firman Tuhan, mengucap syukur untuk apapun yang terjadi, yang besar, yang kecil, yang baik, mengucap syukur. Tuhan bukan hanya menolong kita dalam hal yang besar, tetapi semuanya Dia tolong kita. Bapak Ibu, pastikan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan kita, erat. Kita bukan hanya hafal janjinya, tetapi kita merenungkan janjinya. Kita bukan hanya tahu janji Tuhan, tapi kita merenungkannya, meditate it day and night, kata firman Tuhan. Seperti anak yang hilang ini. Ketika dia punya hubungan yang intim dengan bapaknya, dia berani melakukan hal yang menurut orang kurang ajar. Menurut kalian itu kurang ajar. Menurut kami, itu gak masalah. Karena apa? Papa saya baik banget. Tapi begitu dia kehilangan hubungan dengan bapaknya, mulai dia menilai bapaknya berdasarkan perbuatannya. Saudara, Tuhan punya janji yang besar terhadap hidup kita. Ketika kita memberi 30, 60, 100 kali lipat. Ketika kita percaya kepada Dia, kita menerima kesembuhan. Apapun penyakitnya, mulai dari keseleo, demam, atau disentri seperti yang ada di Alkitab juga. Sesuatu yang kata dokter udah gak bisa sembuh, sembuh di dalam Dia. Ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita bisa melihat bahwa penyediaan Tuhan itu luar biasa. Jadi apapun berita dari dokter, apapun berita dari kantormu, apapun nama kampusmu. Banyak orang yang status kampusmu apa? Akreditasi A dong. Kalau kampusmu apa statusnya? Akreditasi C. Kalau kampusmu, wah kampus gua mah statusnya bukan terakreditasi, men, masih terdengar doang. Kadang ada, kadang gak ada gitu ya. Sekolahmu apa? Saya sekolah unggulan Jakarta Selatan. Kalau kamu, saya unggulan di sektor 7 misalnya gitu. Makin lama makin kecil cakupan demografinya gitu ya. Tapi gak ada masalah karena kemurahan dan kebajikan, berkat itu mengikuti anak-anak Tuhan. Bagaimana kita bisa menyadari itu di tengah berita yang gak jelas dengan mengubah fokus saudara. Seperti ketika saudara melihat dua benda yang berdekatan, saudara bisa memfokuskan diri saudara untuk melihat benda yang di belakang atau melihat benda yang di depan. Tergantung cara kita melihat. Fokuskan diri kamu ke sesuatu yang berhubungan dengan harapan. Dekatkan diri kamu dengan yang menyediakan harapan. Firman Tuhan berkata, harapan yang tertunda itu menyedihkan hati, tetapi keinginan atau harapan yang terpenuhi itu pohon kehidupan. Tahukah saudara pohon kehidupan itu apa? Kristus. Dia adalah pohon kehidupan. Hei, di dalam Tuhan keinginan kita terpenuhi. Karena harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Bapak Ibu, mari ingat lagi. Dia menggantikan malu saudara 2 kali lipat. Dia menggantikan 2 kali lipat. Apa yang sudah hilang tahun ini, Dia gantikan 2 kali lipat. Apa yang sudah terambil dari saudara tahun ini, Dia gantikan 2 kali lipat. Amin. Amin rekan-rekan. Buat kamu yang merasa malu dengan kampusmu, hey, Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kamu melebihi apapun yang bisa kamu bayangkan. Kamu yang malu dengan sekolahmu, kamu yang gak yakin bahkan dengan handphonemu, dengan gadgetmu, Dia sudah menyediakan yang terbaik bagi kamu. Bagian kita adalah tinggal minta. Rohani gak ya kalau minta gadget sama Tuhan? Saudara,
begitu kamu menyadari bahwa dia adalah Tuhan yang sangat baik, kamu akan minta kepada dia hal-hal yang mustahil. Itu sebabnya dia sudah cover dengan firman yang berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Juga tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Dan kita masih berkata, rohani nggak ya kalau minta sepatu Air Jordan sama Tuhan? Rohani nggak ya kalau minta mobil dengan ada brand juga di belakangnya kepada Tuhan? Kalau saudara menyadari Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang luar biasa baik, maka saudara akan tahu bahwa saudara bisa minta hal-hal yang mustahil kepada dia. Anak yang hilang ini adalah anak yang kurang ajar menurut kita. Karena dia minta harta warisan. Menurut bapaknya, gak dituliskan. Yang jelas adalah bapaknya kasih bagiannya, dan dia sama sekali gak dendam. Begitu anaknya datang, belum ngomong speech-nya, dia sudah peluk, dia taruhkan cincin, dia kasihkan sendal, dia tutup dengan jubah. Dia tidak pernah menganggap anaknya itu jahat. Justru kebaikan Tuhan yang membawa dia kepada pertobatan. Saya percaya kita mendapatkan pengertian yang baru. Saya percaya saudara tahu bahwa di tahun ini pun pengharapan kita tetap sama. Karena Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Dia surrounds the city. Dia atar katanya. Mengepung tahun dengan kebaikan. Mungkin kita ada mendengar informasi yang salah sehingga kita memiliki ketakutan seperti dunia ini. Padahal kita, kata firman Tuhan, warga negara kerajaan sorga berasal dari sorga. Kita adalah ciptaan baru, warga negara kerajaan sorga. Harusnya kita mendengarkan berita dari sorga. Tapi no problem, gak ada masalah. Apapun yang sudah terambil, entah karena itu kesalahan kita, entah karena kita mendengar yang salah, Tuhan janjikan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Saya percaya kita berubah pola pikirnya menjadi semakin baik, semakin benar. Maksudnya semakin melihat bahwa Tuhan selalu dapat diandalkan. Amin saudara. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Double portion kalau istilahnya sekarang ya. Double portion. Double portion for your shame. Tuhan menggantikan malumu 2 kali lipat. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya ingin say something kepada saudara. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa, aku percaya di dalam nama Yesus 2 kali lipat adalah bagian kami. Semua yang terambil Tuhan sudah gantikan 2 kali lipat. Terima kasih Tuhan untuk Allah yang gak pernah meninggalkan kami dan gak pernah gagal di dalam janjinya bagi setiap kami. Terima kasih karena sudah menggantikan bagian kami yang harusnya mendapatkan noda, mendapatkan malu, diludahi. Tetapi karena Kristus yang menggantikannya, bagian kami adalah diberkati dan menjadi semakin naik dan bukan turun. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Kami bersyukur punya Allah yang selalu dapat diandalkan. Terima kasih Tuhan. Siapkan perjamuan saudara, kita akan melakukan perjamuan kudus. Semua kita layak melakukan perjamuan kudus karena memang bukan orangnya yang diases sama Tuhan untuk layak atau tidak, tetapi caranya, kata firman Tuhan, yang tidak mengakui tubuh dan darah Yesus. Saudara, mari kita melakukan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh yang telah mati miskin supaya setiap kita menjadi kaya. Tubuh yang mati menderita supaya setiap kita berkemenangan. Tubuh yang mati dengan bilur-bilur yang tercurah supaya setiap kita mengalami kesembuhan. Mari kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan
Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah adalah materai yang menjamin bahwa janji Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Dengan darahnya kita dikuduskan, kita disucikan, dan dilayakkan untuk memanggil Dia Aba, ya Bapa. Mari kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Karena bagian kami adalah menerima janji Tuhan. Untuk semua yang hilang, 2 kali lipat kami terima. Untuk setiap penyakit kami dapatkan kesembuhan, bahkan lebih baik daripada kondisi kami sebelumnya. Buat rekan-rekan, buat Bapak Ibu yang mengalami sakit, taruhkan tanganmu di bagian yang sakit. Terimalah kesembuhan dari Tuhan. Kamu sudah dibenarkan, itu sebabnya dosa tidak lagi menguasai saudara. Dan saudara oleh bilur-bilurnya, Anda sudah sembuh. Kondisi yang saudara alami pada tubuhmu, itu harusnya berubah sesuai dengan imanmu. Jadi bukan sebaliknya. Ketika engkau merasakan sakit, mulai renungkan dan percayai bahwa oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Situasi ini justru mengikuti imanku. Buat saudara yang sakit kakinya, tangan, pinggang, buat engkau yang sakit di bagian belakang, buat engkau yang memiliki kelainan pada tulang belakangmu, di dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan yang dari Tuhan. Dan mulai hari ini, sama seperti Abraham yang mandul mulai memanggil istrinya Sarah, seperti Sarah yang mandul mulai memanggil nama suaminya Abraham, yang berarti bapa segala bangsa. Demikianlah engkau dinamai dengan kesembuhanmu. Punggungmu sudah normal, semuanya baik di dalam nama Yesus. Jangan pernah sebutkan lagi sakitnya, mulailah katakan, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Dan mengucap syukurlah dengan kesembuhan yang saudara sudah terima. Imanmu mengubahkan tubuh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Buat saudara yang belum tahu apakah saudara sudah diselamatkan atau belum, yang memiliki kekhawatiran apakah janji Tuhan itu juga terjadi dalam hidup saya, apakah layak saya untuk dipanggil anak Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa dengan kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan. Dengan kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Dan caranya kita menerimanya adalah karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Keselamatan bukan karena perbuatan tetapi karena percaya di dalam hati dan mengaku di dalam mulut. Itu sebabnya mari percayai doa ini dan mulai ikuti doa ini saudaraku. Tuhan Yesus, saat ini aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan adalah Raja. Hari ini aku tahu bahwa Engkau tinggal di dalam hatiku dan menjadi Tuhanku. Aku tahu janji Tuhan pasti terjadi di dalamku dan bahkan aku menerima keselamatan. Aku percaya ketika nanti aku mati, aku bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Dalam nama Yesus kami tahu tidak ada yang mustahil. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjaga engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sadarilah dan percayailah bahwa berkat kemurahan dan kebajikan mengikuti engkau. Semua yang hilang Dia sudah gantikan 2 kali lipat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Ibadah kita sudah selesai. Saya encourage saudara, jika saudara merasa diberkati atau saudara mendapatkan jawaban, share link ibadah kita, atau saudara bisa capture. Kalau saudara yang pakai iOS, saudara bisa record
tampilannya dan kemudian saudara bikin linknya di Instagram saudara, di story saudara mungkin. Saudara juga bisa post di Facebook saudara. Saudara bisa rekomend ke orang-orang terdekat saudara. Saya bersyukur, saya percaya ini akan menguatkan saudara sama seperti menguatkan kami, tim yang mengerjakan hari ini. Ada Abel di sini. Hai Bel. Ada juga kakaknya Tobi, ada Ino di luar sana, ada Alba yang mengurus sound. Kemudian ada, karena ini di ruangan sebelah ya, ada juga Surya. Dan ada rekan-rekan yang lain, ada Bang Seven Hot juga di sini. Kami percaya dan bersyukur buat orang tua juga yang sudah menyediakan. Saya percaya kebaikan Tuhan dan penjagaan Tuhan sempurna sehingga mereka sehat, pulangnya selamat, dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.